Bahas dulu soal transfer dalam negeri nih. Ini banyak ramai. Mungkin kita bisa lihat dulu yang udah deal dari transfer timnas Indonesia ini nggak kalah serunya karena ada sejumlah tim ini, sejumlah pemain yang belum mendapatkan klub nih. Kita lihat yang Daniel dulu ya. Ini ada Sadil Ramdhani yang resmi menjadi pemain pertama Persib Bandung, dan juga Beckham Putra ini diperpanjang kontraknya, dan juga Elkan Bagot ini diperpanjang oleh Ipswich. Melihat 3 pemain timnas ini, Mas Firzi. Ya, apa? apa yang lu lihat? Maksudnya mereka butuh menit bermain, butuh konsistensi di klub untuk bisa dipanggil timnas. Pertama, iya betul, dan Sadil emang kita lihat dia pemain yang bagus ya dari zaman dia awal bermain bagi timnas juga dia mencetak gol kan di Filipina ya, di round 2 di Manila yang bikin skor jadi 1-1. Kita tahu ada pemain bagus di sana, dan dia berapa tahun terakhir kontribusi golnya di Sabah juga numbersnya tinggi banget. Dan setelah Persib dan teman-temannya Glenn itu ditinggal oleh berapa 11 pemain ya sekarang ya, 12 bahkan ya. Satu starting 11 dipindah ya, mereka raja asisnya pun pindah ya dalam diri Ciro Alves ya, mereka perlu pemain itu. Dan rumornya kan emang udah lama ya Glenn ya, mereka kan si Hodak juga udah ketemu si Sadil dari beberapa waktu lalu, sehingga pembelian yang bagus menurut gua. Elkan yang menarik karena Elkan walaupun Ipswich balik lagi ke Championship, apakah Elkan siap untuk naik dari League One ketika dia bersama Blackpool? Blackpool tuh League One apa League 2 ya? League 2 maksudnya. Iya, gua nanti coba cek lagi deh. Step up-nya dia juga harus lihat ke Championship, karena Championship liga yang sulit ya, walaupun kita tahu Elkan juga ada bulk up banget dari sejak dia terakhir main bagi timnas. Dan Ole Romeni di sana kesulitan di Championship, Marcelino juga kesulitan, dan kita lihat Nathan apalagi masuk bench pun tidak bisa di Swansea. Jadi harapannya memang dia bisa menembus breakthrough ke Ipswich yang akan bagus bagi karir pemainnya. Satu lagi siapa tuh nggak kelihatan? Beckham Putra. Oh, Beckham. Ya Beckham oke sih, dan ya kita di media juga impress ya ketika Beckham berbicara depan media, apa cara penyampaiannya, artikulasinya itu oke banget, media trainingnya oke banget, dan secara di lapangan ketika dia lawan China juga dia percaya diri sekali. Walaupun lawan Jepang emang kesulitan, tapi kita for the whole team kita juga struggling di Osaka. Jadi bukan salah Beckham seorang, tapi sebagai tim kita juga susah menghadapi para pemain Jepang. Jadi ya kalau bisa membentuk poros tim yang baru di Persib dengan Beckham dan Sadil sebagai motornya sih keren sih. Mas Fajir, tapi melihat seorang Sadil Ramdhani ya dengan usia yang prime 25-26. Ini kan banyak kita yang mendorong pemain kita ini untuk berkarir di luar lah. Kembali ke Liga 1 di usia yang prime dan bergabung Persib Bandung. Menurut lu langkah yang tepat gak sih untuk Sadil? Mungkin kalau sejauh ini kan Sadil di Sabah kan juga dapat kesempatan yang banyak juga secara menit bermain kan. Terus secara jumlah statistik gol ataupun asisnya juga cukup bagus gitu. Dengan balik ke Liga 1 ya kita bisa lihat dulu gitu secara performa. Mungkin kalau misalnya sesuai ekspektasi dari Persib sendiri, ya itu bisa jadi langkah sendiri buat Sadil nanti abroad lagi gitu ke depan, beberapa musim ke depan. Apalagi kan Sadil diplot sebagai penggantinya Ciro Alves kan gitu, yang dimana mungkin bebannya cukup berat juga nih, karena Ciro sendiri kan cukup jadi pemain penting juga di Persib kan gitu, baik secara gol ataupun assist, dan terlibat banget gitu di permainan di Bojan Hodak gitu kan. Nah ini peran Sadil sih, gimana kedepannya Sadil tuh bisa menggantikan peran Ciro. Mungkin kalau performnya bagus ya bukan nggak mungkin kalau Sadil dilirik klub luar lagi gitu. Sepadan nggak Sadil menggantikan Ciro? Kita akan lihat perkembangan Sadil seperti apa dalam beberapa tahun terakhir di Malaysia, karena kita tahu Liga Malaysia masih di bawah kita lah. Dan kalau dia bisa balik ke Liga 1 ya mending ke Liga 1, kecuali dia pindahnya ke Thailand ya. Kalau dia ada kesempatan ke Thailand kayak Nawi, kayak Arhan memang lebih bagus ke sana, dan si Shane juga ke sana. Tapi kalau emang dia bisa balik ke Liga 1 dan membentuk poros baru bersama Persib, main di playoff ACL 2 ya sekarang ya. Sekarang Persib harus lewat playoff dulu sebelum masuk ke group stage dan menambah kedalaman di situ, karena kita kan ujung-ujungnya juga tetap ingin menaikkan ranking Liga 1 ya Glenn ya, di kompetisi antar klub Asia. Sekarang kita number 25 ya di bawahnya Asia.
Iya, gue Myanmar ya, atau waktu Kamboja itu ya? waktu itu gue pernah tanyain juga itu ke si Coach Teko gitu. Kita harus, Coach Teko bilang ke gue, kita itu secara semua aspek dari Liga Malaysia, Liga Singapura, liga di tetangga kita mungkin bersaing ya sama Thailand. Kita tuh di atas liga-liga itu, nggak seharusnya kita bahkan di bawah Liga Singapura, karena Lion City musim lalu kan nyampe Juara. final, Ya, juara bahkan finalis. sampai lupa gua. Finalis juara ya? Iya. Ke final ini ya? Ke final intinya, dan itu koefisien rankingnya kan naik. Nah, Iya. makanya tim-tim kita ya harus bisa serius juga di antar klub Asia, tapi ya tentu harus dapat dukungan juga dari federasi, dari PT LIB terkait penjadwalan, terkait bagaimana ya mempersiapkan mereka sebaik mungkin agar mereka bisa punya waktu istirahat cukup untuk main di antar klub Asia gitu. Iya. Karena memang targetnya Pak Erik kan ngangkat Liga 1 ke ranking berapa Asia, Glenn, lupa gua. 9, 11 ya. Pokoknya jangan nggak di bawah Sekarang nggak berapa? 25-an kayak sekarang. Oh, Sekarang 25 gitu. 25-an ya. Masih naik, harapannya jadi jauh lebih tinggi dari sekarang. Tapi sebelum kita ngomongin nasib yang di awal gue bilang tadi ada Hubner dan lain-lain, gue penasaran sama lo, Glenn. Lo ngelihat transfer Persib nih gimana nih? Ada Sadil, terus lo ngeliat Beckham diperpanjang. Menurut lo gimana? Yang satu hal yang perlu digarisbawahi adalah Bojan Hodak ini belum pernah membangun tim. Oh, dia belum pernah rebuilding. Belum pernah rebuilding karena back to back ini yang berhasil diraih itu memakai ingredients dari Mila dan gitu juga Ren Albert. Dan saat ini dengan usia pemain yang sudah cukup lumayan senior dan kontraknya juga katanya kata Kang Adit kan pada habis nih. Dan ketika juara itu kan pasti harganya akan lebih tinggi kan. Nah, ketika ini dilepas sebetulnya menurut gue waktu yang tepat. Oh. Di saat supporter pun musim depan mungkin tekanan untuk juaranya tidak sebesar kemarin gitu. Karena udah back to back juga Udah kan. back to back ya. Jadi memang ya regenerasinya memang harus dilakukan sekarang. Gitu sih.